Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Dwi Pratama. Pada video kali ini, saya akan merangkum tentang nilai dasar pegawai negeri sipil, yang mana video ini adalah sebagai tugas diklat calon pegawai negeri sipil Kementerian ATR BPN tahun 2021. Nilai yang keempat adalah komitmen mutu. Efektivitas diartikan sebagai tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan. Sementara itu, efisiensi adalah tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Karakteristik ideal dari tindakan yang efektif dan efisien antara lain penghematan, ketercapaian target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, dan serta terciptanya kepuasan semua pihak. Karakteristik ideal dari tindakan yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik antara lain diarahkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan, baik menyangkut layanan yang merujuk pada producer view maupun customer view. Berikut ini adalah nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama adalah komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, serta perbaikan berkelanjutan. Berikut ini adalah proses implementasi manajemen mutu. Yang pertama adalah dengan menganalisis masalah yang telah diidentifikasi, kemudian menyusun rencana mutu, melaksanakan pekerjaan berbasis rencana mutu, mengawal pelaksanaannya, mengawasi ketercapaiannya, dan terakhir merancang upaya peningkatannya. Sebagai ASN, berikut ini adalah cara-cara untuk memperbaiki layanan kepada publik. Yang pertama adalah dengan paham fungsi, tugas pokok, dan peran masing-masing. Yang kedua, kompeten pada bidang pekerjaannya, memiliki target mutu layanan, paham karakter masyarakat yang membutuhkan layanan, menguasai teknik pelayanan prima dengan memberikan layanan prima, dan yang terakhir bersedia menerima kritik untuk perbaikan ke depan. Adanya pendekatan yang inovatif sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah. Dalam upaya peningkatan produktivitas PNS, maka diperlukan peningkatan kompetensi, motivasi, penegakan disiplin, serta pengawasan secara profesional untuk mengawal kinerja PNS, agar tetap berada di jalur yang tepat dan tidak melakukan penyimpangan. Nilai dasar yang terakhir adalah anti korupsi. Berikut ini adalah dampak-dampak korupsi. Dari segi ekonomi dapat menyebabkan pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Kemudian dalam segi sosial budaya dapat menyebabkan revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Pada segi politik menyebabkan ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Sementara itu pada bidang administrasi yaitu tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Di antara penyebab korupsi yang pertama adalah penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih besar dibandingkan dengan kerugian ketika ditangkap, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama serta etika. Berikut ini adalah bentuk pencegahan korupsi secara preventif, yakni dapat melalui perbaikan sistem yang terdiri dari peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, serta penerapan prinsip good governance. Yang kedua, dengan perbaikan manusia, yang terdiri dari memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, serta memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Tindak pidana korupsi terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif terdiri dari setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negara, dan korporasi. Sementara unsur objektif terdiri dari janji, kesempatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara berupa uang, akta, surat, dan lain-lain. Korupsi dapat berbentuk kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.
Kesadaran anti korupsi berawal dari akuntabilitas spiritual, di mana akuntabilitas spiritual ini berdasarkan tujuan hidup serta kesadaran hidup harus dipertanggungjawabkan. Seseorang yang mempunyai akuntabilitas spiritual baik, maka akan menghasilkan niat yang baik, selanjutnya akan menghasilkan visi misi baik, dan nantinya akan menghasilkan usaha terbaik dan hasil yang terbaik. Tunas integritas berfungsi untuk yang pertama menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua adalah untuk membangun sistem integritas, yakni mereka akan berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Yang ketiga adalah mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Kata kunci untuk menjauhkan diri dari korupsi adalah internalisasi integritas pada diri sendiri dan bekerja di lingkungan dengan integritas yang baik. Membangun sistem integritas dapat berupa reframing culture, seeding of integrity, dan sistem integritas organisasi. Berikut ini adalah komponen sistem integritas. Yang pertama adalah peningkatan peran pengawasan internal, post-employment, integrity checking, pengungkapan isu integritas, pengendalian gratifikasi, pelaporan harta kekayaan, analisis risiko terhadap integritas, revitalisasi kode etik dan pedoman perilaku, seleksi dan keteladanan pimpinan puncak, serta evaluasi eksternal integritas. Kematangan pelaksanaan sistem integritas dilaksanakan secara optimal lewat tahapan not performance atau belum ada kinerja, ad hoc yaitu sementara, reaktif dan mendadak, planned terencana dan terorganisasi dengan baik, kemudian institutionalize, menyatu dengan sistem organisasi, evaluated, telah dapat dievaluasi, dan yang terakhir adalah optimize, atau dapat dioptimalkan. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.